Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, mahasiswi PJJ PAI semester 3, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi secara tatap muka, mungkin sudah beberapa bulan. Kalau di semester 3 berarti tepatnya 1 bulan ini kita bisa bersuah muka ya melalui Google Meet. Dan ini tentunya karena kuasa Allah sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam diskusi atau mungkin sama-sama belajar kaitannya dengan ilmu tauhid, sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan beliau kita berusaha untuk menjadi umat beliau, meneladani beliau, yang tentunya beliau adalah manusia yang sangat sempurna, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirindukan oleh kita tentunya di saatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk kelas B ya, saya mungkin tidak mengabsen dulu karena teman-teman ini masih belum pada bergabung semua. Semua sehat, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini saya lagi berada di rumah ibu mertua ini. Ada acara kalau di kami namanya tradisi sedekah bumi. Ya, ini sekilas bercerita tentang akulturasi budaya ya, perbedaan budaya atau mungkin kayak ragam budaya di antara kita. Salah satunya di sini adalah sedekah bumi atau kalau orang Cirebon, kalau di sini di Desa Karangkenal namanya ngunjungan. Jadi ini penyambutan terhadap waliullah yang bernama Syekh Maglung. Jadi posisi rumah ibu mertua dekat dengan Syekh Maglung berada di daerah Karangkenal. Kebetulan hari ini adalah kalau di Cirebon bilangnya kelal. Kelal itu adalah hari-hanya. Jadi saya minta maaf ini kepada teman-teman, mungkin saya tidak menggunakan laptop, hanya dengan menggunakan HP saja untuk berkomunikasi di sini. Materi yang sudah saya kirimkan sudah dibaca Bapak Ibu. Yang dari jurnal, apakah sudah dibaca? Yang dikirim di portal akademik. Belum sempat ya. Saya itu mempersiapkan maksudnya gini nanti ketika kita bertatap maya ini langsung ke diskusi antara kalian dengan saya gitu. Jadi tanpa harus menjelaskan lagi apa sih tentang tauhid uluhiyah, apa sih tentang tauhid rububiyah. Kalau Bapak Ibu sudah membacanya gitu. Tapi kalau karena belum, ya udah saya akan menjelaskan tentang materi tersebut. Nanti bisa langsung tanya jawab dari Bapak Ibu terkait dengan materi hari ini. Yang pertama yaitu tentang tauhid rububiyah. Rububiyah itu robba ya rubu rob, yang artinya mengurus atau juga bisa diartikan sebagai mengatur. Jadi di sini biasanya lafaz ini kalau tidak ada al-ta'rifnya, kalau tidak ada alif lamnya, itu bisa digunakan untuk semuanya. Artinya bisa juga digunakan ke dalam kalau di luas yang dulu pernah kita pelajari di ilmu pendidikan Islam itu antar kepada arti tarbiyah. Gitu. Kalau memang lafaz rob ini tidak menggunakan al atau tidak diidofahkan. Kemudian dari kata Rob tersebut itu mempunyai arti yang maha pencipta. Jadi sang pencipta
Kemudian juga rob tersebut mempunyai arti yaitu yang merawat, yang maha merawat. Bisa juga yang maha mengatur, kemudian yang maha mendidik, dan juga yang maha memperbaiki. Itu dari kata rob. Yang ketiga, dari makna rob juga mempunyai arti yang maha kuasa, yang maha merajai, yang maha memiliki, dan yang maha memerintah. Yang keempat, yang maha agung dan yang maha mulia. Dari sini mungkin kita bisa memahami bahwa Allah itu adalah yang mengatur segalanya, yang memberikan kecukupan kepada makhluknya. Baik beliau ini sebagai af'al dari makna rob, yaitu tentang semua yang menjadi perbuatannya. Artinya dari makna rob itu menegaskan bahwa Allah melakukan tersebut sebagai bentuk af'alnya, yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengampuni, dan semuanya. Itu dari kata makna rob. Kemudian ada lafaz di sini yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Kalau tadi bentuk af'alnya, kalau sekarang dari kata Allah, ilahi uluhiyah atau ilah. Dari masdarnya ilah. Ilah itu yang disembah. Artinya Allah itu yang disembah oleh makhluknya atau oleh hambanya. Kemudian juga di sini Allah itu adalah yang memberikan perlindungan. Kemudian juga ada yang menerjemahkan lafaz ilah tadi itu atau dari uluhiyah tadi itu adalah Allah, yang artinya merasa tentram dan damai. Kenapa sih? Karena Allah sendiri memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian kepada makhluknya. Nah, lafaz-lafaz tersebut itu bisa ada kita temui ayat 14, kemudian juga surat Al-Qasas ayat 30 tentang lafaz yang menunjukkan arti ilah. Yang kedua yaitu dari kata ilah dan rob tadi, selain ada di surat Al-Qasas ayat 30 juga di sini lafaz ilah dan lafaz rob itu ada pada dalam sebuah ayat Al-Quran, wa'id akhadahu bukan membani Adama, atau walau sya'a rabbuka ma la ta'lamun. Coba kita lihat di surat Al-Qasas ayat 30 dulu yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, kita balik lagi ke keterangan yang pertama yang dari lafaz rob dan ilah ya. Kemudian pada lafaz Allah di sini. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil ba'atil mubarakati minas syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ini lafaz rob itu ada di surat Al-Qasas yang tadi sudah saya sebutkan. Ada lafaz rob dan ada lafaz alamin. Karena lafaz ilah dan rob itu adalah kata yang mendasari atau kata yang mendominasi dari beberapa ayat Al-Quran. Jadi selain lafaz ilah dan lafaz rob itu lebih sedikit. Sedangkan lafaz rob dan ilah itu lebih banyak yang tampil dalam Al-Quran. Itu ada surat Al-Qasas ayat 30. Kemudian tadi lafaz ilah dan lafaz rob sebagai pengganti, atau mungkin kita ganti sebagai mungkin dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan dhamir ya. Yang ketiga, di dalam surat atau di dalam ayat Al-Quran itu terdapat lafaz ilah dan lafaz rob ini adalah sering tampil
atau sering dilafadzkan dengan langsung memfirmankannya Allah itu dengan memfirmankannya lafaz ilah dan lafaz rob tadi. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kemudian juga wal khaliqul bari'ul musawwir. Jadi lafaznya jelas di situ. Lafaz ilah dan lafaz rob. Kemudian yang ketiga pada lafaz ilah dan rob di sini kalau lafaz rob itu atau rububiyah adalah Allah yang maha mencipta. Berarti sang pencipta. Allah yang maha mengatur dan Allah yang menguasai alam semesta. Lafaz ilah di sini adalah bentuk dari dialah Allah, maksudnya Allah yang layak dan yang patut kita sembah. Selain Allah itu tidak ada lagi atau tidak pantas lagi kita menyembahnya kepada selainnya. Itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa lafaz tauhid rububiyah itu menegaskan tentang perbuatan-perbuatan atau afalnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah menegaskan bahwa Allah itu dalam bentuk hanya kepada Allah lah kita menyembah. Jadi kalau ilah itu adalah kewajiban kita untuk menyembah dan haknya Allah untuk disembah. Bisa juga kita artikan dengan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ada bentuk sebagai manusia kita itu menyembah kepada Allah, di sini adalah uluhiyahnya. Kemudian la ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yahasibkum billah. Fayazlimu man yasha wa ya'dhibu man yasha wa ma 'ala kulli syai'in qadir. Pada lafaz ini dalam ayat ini la ma fis samawati itulah makna tauhid rububiyahnya. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari materi yang sudah saya share dari bentuk jurnal. Bahwa di situ ada rububiyah dan ada uluhiyah. Keduanya saling terkait. Kita sebagai makhluknya, kita sebagai hambanya. Di sini mempunyai kewajiban adalah kita menyembahnya. Sebenarnya Allah sendiri tidak mempunyai kewajiban kepada makhluknya untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan tadi. Semua itu adalah bentuk rahmatnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah yang tanpa pamrih kepada makhluknya yang bernama manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Itu. Jadi makanya kita sebagai manusia itu sebenarnya tidak ada hak sedikit pun kita menuntut kepada Allah. Contohnya seperti ini. Ya Allah, saya itu sudah beribadah dari namanya sudah sedekah lah contohnya. Sudah sedekah sekian juta rupiah. Kita mengharapkan pahala. Nah, sebenarnya hal seperti itu perbuatan kita ini, walaupun itu bentuknya sedekah, itu kita tidak berhak dan tidak menuntut Allah untuk membalas apa yang sudah kita lakukan. Itu. Nah, itu. Namun, kita kadang sering terjebak dengan apa ya? Dengan riwet, seakan-akan riwet, kalau bahasa Cirebonnya iming-iming. Allah benar menjanjikan kepada makhluknya apapun yang kalian minta maka akan dikabulkan. Tetapi hal ini tidak menjadikan dasar kita kalau memahami sifat uluhiyah dan sifat rububiyah Allah menuntut bahwa apa yang sudah kita kerjakan seperti layaknya pembantu kemudian meminta imbalan kepada majikannya. Itu tidak sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayangnya dan juga Allah dengan sifat yang memberikan bahwa Allah itu akan memberikan selain riwet tadi juga akan memberikan punishment terhadap hambanya. Makanya di sini fayazlimu man yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau Allah menghendaki makhluknya itu diampuni, maka diampuni. Tetapi kalau Allah menghendakinya tidak, maka tidak.
Artinya di sini jelas sifat uluhiyah dan sifat rububiyah, mana posisi kita sebagai makhluk, jangan sampai kita menjadi posisinya seperti sang kholik. Ya, itu mungkin materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, disilakan 3 penanya pada sesi pertama ini. Apakah ada? Tidak ada ya? Oke, saya rasa udah paham semua tentang aplikasi dari sifat rububiyah dan juga sifat uluhiyahnya. Saya akan bertanya kepada Ibu Darsi. Ada Ibu Darsi? Ya Bu, ada Bu. Ada. Ya Ibu ini kan sebagai seorang guru di sekolah mana Bu Darsi? Sekolah MI Nurul Hidayah. MI Nurul Hidayah. Ibu Darsi, bagaimana Ibu menerangkan tentang korelasinya antara sifat rububiyah dan sifat uluhiyah kepada muridnya yang masih di usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah? Seperti apa Bu kira-kira kalau dalam menerangkannya itu? Menerangkannya mungkin dengan cara kita mengajarkan untuk menghafal kalimat-kalimat tauhid kayak gitu Bu. Kayak kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari segi menghafal saja Bu Darsi ya. Jadi untuk hafalan yang lebih kuat ditekankan kepada siswa sekolah ibtidaiyah seperti itu. Iya Bu, sama sambil kita mempraktekkan dan mencontohkannya kayak gitu. Ya, seperti apa itu Bu kira-kira Bu untuk mengimplementasikan hal tersebut kepada pelajar MI? Seperti kita bersikap sopan, baik, sopan santun, kayak gitu Bu, mengucapkan salam dan menghormati guru. Ada korelasinya Bu dalam bentuk sifat rububiyah dan uluhiyah tadi yang sudah diterangkan? Masih kurang paham sih kalau misalkan untuk mengkorelasikan sifat ininya Bu, saya. Oh, oke. Berikutnya saya akan bertanya kepada Bapak nanti ya, Bapak siapa ini? Pak Muslim Muzaki ada? Ya Bu, ada, baru bergabung, maaf. Oh, sudah bergabung Pak. Saya cuma hanya sekedar menyebut dapatnya Bapak, ya udah Bapak. Gimana Pak Muslim? Terkait dengan pengimplementasian Bapak sebagai guru apa nih Pak? Saya sebagai guru PAI Bu, Di sekolah apa Pak? di SMK. Ya. Kebetulan nanti kan siswanya lebih besar ya Pak ya daripada Ibu Darsi tadi yang usia MI. Kalau Bapak kan ini usianya sudah menuju remaja ke dewasa ya Pak. Bagaimana Pak menerangkan kaitannya dengan sifat rububiyah dan uluhiyah kepada siswa SMK tersebut ketika Bapak menerangkan? Biasanya kita mengikuti materi pelajaran dalam PAI tersebut kan global Bu. Jadi mencakup baik itu fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak. Nah, ketika pembelajaran tentang tauhid biasanya ada lebih condong ke Al-Quran hadis. Biasanya saya ketika menjelaskan membaca suatu ayat
yang ini itu adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka menyampaikan ke anak-anak bahwa kita ini sebagai ciptaan Allah, tidak artinya tidak mempunyai daya dan upaya. Apa yang kita lakukan tentunya adalah sebuah kehendak atau sebuah kemampuan yang diberikan oleh Subhanahu Wa Taala. Tentunya di situ ya. Itu berarti maksudnya ke sifat mana Pak ya ketika kita menerangkan hal tersebut kepada siswa SMK itu? Bisa diklasifikasikan Ya, seperti sifat tabirnya Allah atau sifat kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. kalau dengan materi yang sekarang Pak bisa dikaitkan apa-apa mesti saya ganti dengan ini atau mesti repot Baik Ibu. Oke, berikutnya dengan Ibu ganti lagi nih. Saya ingin bertanya kepada Ibu Siti Maisaroh. Ada Ibu Siti Maisaroh? Ada Bu. Ibu ada di mana Bu? Di MTS Bu. MTS ya Bu. Ya Ibu, ini berarti saya udah dapat perpaduan ya, ada yang di MI, ada SMA, kemudian Ibu Maisaroh ada yang di MTS Ibu. Ibu, kaitannya dengan keyakinan ya, dengan tauhid itu adalah hak prioritas kita sebagai manusia untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya Allah mempunyai hak prerogatif yang kita tidak bisa mencampurinya seperti itu. Nah, bagaimana Bu ini dengan materi yang sekarang tentang sifat rububiyah dan sifat uluhiyah? Ketika Ibu di sekolah madrasah sanawiyah, apa yang kira-kira akan Ibu lakukan ketika Ibu mendapatkan materi seperti ini dan memberikannya kepada siswa tersebut? Kalau untuk tauhid rububiyah, mungkin penekanan ke anak-anaknya apa ya? Kita itu tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa mempunyai sifat takabur, hebat, menyombongkan diri. Karena kita yang manusia itu siapa tidak layak untuk sombong. Itu kalau rububiyahnya. Kalau untuk uluhiyahnya mungkin dikembalikan lagi apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan itu biasanya siswa ada yang bertanya tidak Bu kaitannya ketika Ibu menerangkan implementasi dari sifat rububiyah dan sifat uluhiyahnya Bu? Ada sih Bu. Bisa diterangkan Bu seperti apa? Ya. Kalau saya nih Bu Maisaroh pernah ditanya mahasiswa kan ini sebagai contoh maksudnya, artinya mahasiswa nanya, Bu, kita minta kepada Allah boleh tidak? Gitu. Terus saya jawab boleh, tapi kalau dengan bahasa saya kita tuh songong berarti gitu, karena saya suka menggunakan bahasa yang di depan adalah mahasiswa, jadi saya anggap mahasiswa masih muda, jadi dengan bahasanya saya samakan. Kata saya berarti kita songong kalau kita minta sama Allah. Loh, katanya ini astajib lakum katanya gitu. Berarti kan harusnya, nah itu kan contoh ya. Itu kan berarti Allah kan sebenarnya membolehkan kita untuk berdoa, bukan kenapa kita dikatakan songong gitu. Terus tetap kita nggak sopan, berarti Allah itu disuruh oleh kita. Nah, penjelasan seperti itu, ini kan kebetulan Ibu di MTS ya Bu ya. Ada tidak yang model-modelnya seperti itu pertanyaan, tetapi
intinya adalah tentang ketauhidan tadi, tentang uluhiyah atau rububiyah. Aduh Bu, tapi kadang saya juga bingung jelasinnya Bu. Berarti metodenya digunakan apa Bu untuk supaya kita tidak apa namanya? Ini kan soalnya usia masih sanawiyah ya. Ada nggak trik atau dari ibu sendiri metodenya seperti apa? Teknik atau mungkin? Belum ketemu tak Bu? Belum ditemukan ya Bu Mai? Oke, berikut lagi satu lagi yang dari bapak-bapak. Siapa ya? Pak Ramlan. Bagaimana Pak Ramlan? Pak Ramlan ada di sekolah mana Bu? MI Al-Islamiyah akan buang. MI Al-Islamiyah Pak. Ya, Ramlan, ini kan budaya kita berbeda ya. Saya di Jawa, kemudian Pak Ramlan di mana Papua Pak Ramlan tuh? buang. Oh di NTT ya Pak. Nah ini Pak, untuk menerangkan hal ini kepada siswa MI gitu Pak, yang tentunya masih sangat bagus sekali untuk dibentuk tentang ketauhidan tadi ya Pak ya, baik itu tentang uluhiyah maupun rububiyahnya. Kira-kira seperti apa Pak gambarannya? Baik, untuk penjelasan kepada siswa tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah, khususnya di kalangan siswa SD atau siswa MI, itu kita bermula dari kebiasaan anak-anak dulu, ya, dari kebiasaan mereka. Kita pantau sehari-hari dari kebiasaan mereka, baru kita mulai berkali pada penjelasan tentang tauhid, uluhiyah dan rububiyah. Nah, mungkin dari semua mata pelajaran agama itu bisa dimasukkan semua, seperti dasar bisa, fikih bisa, akidah, akhlak bisa, dan cara itu bisa kita masukin penjelasan. Seperti di akidah akhlak itu ada materi, alasan itu ada tentang al-qadar, ya, tentang al-qadar, takdir, qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jelaskan yang pertama tentang rukun iman kepada Allah, beriman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian masuk pada uluhiyahnya, tentang kesadaran anak itu seperti apa, itu semua nanti pada pendirian anak tersebut. Jika belajar dengan sungguh-sungguh, maka hasil dari belajar itu akan diperoleh. Yaitu tentunya semua amalan-amalan ibadah yang dilakukan itu semua hanya karena Allah SWT. Seperti ada penjelasan mereka tentang takdir mubah, takdir malak, sesuai dengan pemahaman yang bisa dipahami oleh anak-anak MI. Itu sudah ada ya Pak materinya di kelas anak MI tentang takdir mubah atau di kelas 6, di kelas 6 semester 1. tidak ada Pak pertanyaan yang kira-kira menggelitik sebagai Pak Ramlan sebagai guru PAI yang kadang kira-kira ini ketika kita jelaskan tapi anak-anak itu masih terus bertanya gitu dengan besarnya gitu. Nah tidak Pak mengalami seperti itu? Ada juga sebelum lupa juga. Pernah ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar jangkauan itu pasti sering terjadi juga. Ini Bapak Ibu saya mendapatkan salah satu dari teman-teman yang ada di kelas C, dari Bu Darsi, kemudian dari Bu Baikaro, dari Pak Muslim dan juga dari Pak Ramlan. Artinya kalau saya posisinya di sini adalah dosen PAI yang kemudian bertemu dengan Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu saya mengajar di buku PAI, tentunya dosen Bapak Ibu adalah seorang guru, jadi kami untuk menerangkan tentang sifat uluhiyah ataupun rububiyah tidak sesulit seperti Bapak Ibu menerangkan di siswa-siswi yang notabene
ada yang dari tingkat dasar sampai tingkat kejuruan. Namun kalau saya pribadi sebenarnya sifat rububiyah dari sifat uluhiyah itu terkandung ketika kita mengucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, simbol dari asyhadu ketika saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, di situ sebenarnya kita sudah memberikan komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah perjanjian sebelum kita lahir di dunia. Namun pada kenyataannya ketika sudah di dunia mungkin banyak warna-warni, bertemu dengan ini, dengan itu, dengan beragam warna, dengan beragam corak, akhirnya lupa dengan lafaz asyhadu tadi. Asyhadu itu ketika saya bersaksi, maka di sini adalah Allah sepenuhnya yang melakukan afal-afalnya, baik itu mengatur kita, mengatur alam dan seterusnya. Namun terkadang lafaz asyhadu yang tadi yang sudah kita gunakan itu ternyata menuntut Allah untuk memberikan seakan-akan Allah harus membalas imbalan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Artinya prototipe tipe dari Rasulullah itu adalah teladan sosok yang ditiru oleh kita, tentunya umat Islam. Tetapi kadang kita lupa ketika kita dipuji, ketika kita disanjung, ketika kita merasa tadi kalau kata Bu Maisarah menerangkan itu kita nggak boleh sombong, ternyata kita terlena gitu. Terlena dengan jabatan, terlena dengan kekayaan, terlena dengan ilmu, terlena dengan apa yang sudah Allah berikan rahmatnya itu. Nah, dari sifat rububiyah dan sifat uluhiyah tadi, sebenarnya di sini Allah walaupun memberikan seluruhnya aset yang Allah miliki kepada kita, namun ketika kita bertolak pada lafaz bismillah, ketiadaan, ketidakberdayaan. Kalau kemarin dalam video saya itu ada teori bosom, yaitu kita sebenarnya lafaz asyhadu itu adalah meniadakan diri kita, yang ada hanya Allah. Maka pada lafaz bismillah sebagai awal surat Al-Fatihah, yang Al-Fatihah sendiri kita kenal sebagai Ummul Kitab, artinya bahwa surat Al-Fatihah itu adalah inti dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian di dalam inti Al-Fatihah adalah bismillah, dan inti dalam lafaz bismillah adalah pada huruf ta, dan huruf ta intinya adalah pada titik. Dari titik inilah kemudian kita akan memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Maha Segalanya kita yakini, namun kadang kita terlena. Pada di sini sebenarnya penekanan pada titik itulah kita mengatakan bahwa kita itu sebenarnya dia tidak berdaya, tidak ada apa-apanya gitu. Nah itu pada lafaz ba pada titiknya itu. Sehingga ada yang mengatakan juga dari ba inilah terlihat sangat kecil manusia itu. Maka dari sangat kecil, sangat ketidakberdayaannya, setiap apa yang kita lakukan dengan izin Allah, yaitu dengan lafaz basmalah tadi. Jadi sebenarnya ketika kita bismillahirrahmanirrahim ini sama aja kalau dalam bahasa Cirebonnya punten, meminta restu, meminta izin kepada Allah sang pemilik alam. Nah, dan lafaz bismillah ini sebenarnya ada sifat rububiyah dan juga ada sifat uluhiyah, bagaimana kita mengabdi kepada Allah, dan di situ dilakukan, yaitu pada lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Teman-teman semua ini sudah paham semua, saya kira kita cukupkan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Oke, karena diam semua jadi saya anggap cukup. Closing statement saya dan juga kalian, mungkin Bapak Ibu, kita sama-sama belajar bahwa
ketiadaan diri kita itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah lemah. Lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu adalah lafaz yang menunjukkan bahwa manusia tidak tahu, tidak bisa, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Dari lafaz itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada hak bagi manusia untuk meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi rahmat, di mana rahmat ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya bisa dulu, kita tutup dengan salam. Pak Ahmad Najis, ada Pak Ahmad Najis. Kemudian Pak Azhar Firdaus. Ada Pak Azhar Firdaus. Oh itu ya, akhirnya mana siapa ini Bu? Hah? Bukan ini, ya saya membacanya di itunya Bu, di tulisnya. Emailnya berarti ya Bu ya. Bu Alisa. Ya. Kemudian Amin Rayani. Amin apa Ibu ini ya? Ada Pak Amin. Hadir. Alhamdulillah. Ya. Bu Anis, ada Bu Anis? Hadir. Kemudian Bu Binti Aminah. Ada Ibu Binti. Pak Khairul Mukminin. Bu Cucu. Hadir Bu. Oke. Bu Darmiati. Ibu Darti. Hadir Bu. Pak Hanif. Ya. Tinggal bunga itu nih. Pak Hanif hadir. Tinggal bunga Tika. Ya. Pak Haki. Hadir. Alhamdulillah. Ibu Ida Cemila. Hadir Bu. Alhamdulillah. Ibu Lia. Ibu Lia. Hadir Bu. Hadir. Ibu Iin. Ibu Iin. Pak Muslim tadi ya, ada yang ditanya tadi Pak Muslim. Pak berikutnya Pak Muhammad Syarifuddin. Ada? Hadir Bu. Ada. Hadir. Muslim juga. Ya alhamdulillah. Pak Mukhlis, ada Pak Mukhlis? Siap, hadir Bu. Alhamdulillah. Pak Mursin? Alhamdulillah. Ibu Nia? Hadir Bu. Ya, Pak Ramlan tadi ada. Pak Rozikin, ada Pak Rozikin? Hadir Bu. Alhamdulillah Pak Rozikin. Ibu Sarina? Hadir Bu. Ada. Ibu Sinaria? Ibu Sarah Maisara tuh Ibu Maisara ya, Siti Maisara ya Bu? Beda Bu. Beda Bu. Ada juga. Ya, Ibu Sarah ada. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Ibu Sinaria.
Tadi yang ditanya Ibu Siti Maisaroh ya. Ibu Sultan. Alhamdulillah. Pak Sumaidi. Ibu Tuti. Walidi. Hadir Bu. Alhamdulillah. Terakhir Ibu Yofi Wafini ada. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir. Ya, ada beberapa yang hadir dan ada beberapa yang tidak. Saya minta maaf atas nama dosen pengampu ilmu tauhid Siti Mariam apabila dalam menerangkan, dalam perilaku, dalam perkataan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.